Saya membuat interface desktop saya sendiri, teman-teman. Jadi sebelumnya saya dapat, komentar dari salah satu YouTube saya, teman-teman, yang dimana, "Bang, coba buat semacam, desktop environment dong atau sistem GUI desktopnya lah gitu, yang akan diterapkan di, operasi sistem saya nih, yaitu Aiden tadi." Jadi teman-teman, saya, ke-trigger nih, yang dimana saya kepingin kali buat kan juga. Dan ini merupakan salah satu langkah ide bagus, yang dimana saya bisa membuat konsep kode saya lebih modular lagi kan. Jadi dengan kata lain saya akan menerapkan konsep di mana saya akan membuat sebuah GUI dalam proses pembuatan aplikasi. Jadi sebenarnya apa sih GUI itu, teman-teman? Jadi GUI atau Graphical User Interface ya, itu adalah sebuah semacam antar muka pengguna yang berbasis grafis sebenarnya, teman-teman. Yang memungkinkan si pengguna atau kitanya nanti untuk berinteraksi dengan sistem operasi kita gitu, atau aplikasi-aplikasi melalui elemen yang bersifat visual. Seperti nanti adanya icon, tombol, jendela, dan juga ada menu gitu. Dibandingkan dengan antarmuka yang berbasis teks seperti terminal kan, atau command line interface atau CLI, teman-teman. Jadi dalam konteks kita untuk membuat sebuah operasi sistem ini, GUI ini adalah menjadi salah satu komponen yang sangat krusial banget ya, teman-teman, yang menentukan bagaimana sih nanti kita sebagai pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara intuitif yang efisien. Karena bisa kita katakan, teman-teman, sebuah sistem operasi dengan GUI itu terdiri dari beberapa lapisan utama. Yang pertama yaitu kernel, teman-teman, atau core dari operasi sistemnya. Karena bisa kita bilang kernel ini adalah sebuah inti ya, atau bagian terdalam dari si operasi sistem ini sendiri, yang bisa menangani berbagai manajemen memori, proses, file system, dan komunikasi dengan sebuah hardware-nya. GUI ini, teman-teman, tidak akan langsung berinteraksi dengan kernel, melainkan dia yaitu melalui lapisan namanya display server. Nah, di sini display server ini memainkan peran pentingnya, teman-teman, yaitu dia menyediakan layanan rendering grafis ke sebuah aplikasi. Dia juga bertanggung jawab ya atas sebuah rendering si window-nya tadi atau si aplikasi jendelanya, teman-teman. Dia ini akan menangani input dari mouse dan keyboard juga, serta berkomunikasi, teman-teman, dengan driver grafisnya. Dan window manager ini nantinya akan mengontrol bagaimana sih jendela ini akan ditampilkan, dipindahkan, di-resize, dan bagaimana nanti interaksi antara sebuah aplikasi ini berjalan, teman-teman. Nah, jadi contoh konsepnya seperti itu. Jadi sebelum kita mengerti, teman-teman, dalam pembuatannya ini sebenarnya kita harus mengerti dulu apa konsep rendering graphics ya. Jadi rendering graphics dalam operasi sistem adalah kita membuat sebuah proses untuk menampilkan elemen visual seperti teks, icon, jendela, dan animasi-animasi nanti ke layar ya. Jadi proses ini dia dimulai dari level terendah ya, atau hardware, dan bergerak naik ke sebuah softwarenya yang melibatkan komponen seperti driver grafis, kernel, display server, dan window manager. Jadi teman-teman, kita harus mengerti dulu hardware rendering, karena pada level hardware itu semua tampilan di layar itu dikendalikan oleh sebuah namanya video memory ya, yang terhubung ke dalam GPU atau Graphic Processing Unit, atau langsung ke video display controller atau VDC namanya, teman-teman ya, pada sistem yang lebih sederhana. Komponen hardware yang terlibat dalam rendering itu yang pertama yaitu frame buffer. Jadi frame buffer itu adalah sebuah konsep memori khusus, tempat di mana piksel-piksel layar nanti disimpan sebelum ditampilkan nantinya ke dalam monitor. Biasanya di VRAM dan bisa diakses oleh si CPU dan juga GPU. Jadi di sini saya, teman-teman, menggunakan konsep frame buffer ini tadi. Nah, kemudian ada namanya video display controller atau VDC. Nah, dia inilah bertanggung jawab membaca sebuah frame buffer tadi ya, dan mengirimkan data-data piksel tadi ke layar kita. Kemudian baru ada namanya Graphic Processing Unit. Nah, ini adalah dia sebagai tugasnya untuk mempercepat proses rendering ya, dengan melakukan konsep perhitungan paralel untuk transformasi, rasterasi, dan juga shading, teman-teman. Nah, jadi sebelum sistem operasi memiliki driver grafis yang kompleks, kita perlu lagi loh menggambar pixel langsung ke dalam frame buffer menggunakan sebuah kode-kode assembly, contohnya kayak saya tadi, teman-teman. Nah, di sini saya mengatur konsepnya dengan panjang dan lebar untuk nilai-nilai warna tertentu, teman-teman, di sini.
Dan kemudian juga saya menggunakan konsep buffer tadi gitu. Dan kemudian selain itu juga saya membuat konsep taskbar juga, yang dimana di sini saya juga ingin menampilkan sebuah data tanggal dan juga waktu. Dan di sini saya hanya menampilkan sebuah waktu aja teman-teman ya, yang berupa jam dan menit. Karena waktu dan tanggal dalam sistem operasi ini dia itu adalah sebuah elemen fundamental ya, yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti penjadwalan proses, timestamp, file system, log system, dan sinkronisasi jaringannya. Jadi hardware yang melibatkan manajemen waktu adanya seperti RTC teman-teman. Nah, RTC atau real time clock. Jadi RTC ini sebenarnya adalah chip khusus pada motherboard yang menyimpan waktu dan tetap berjalan meskipun komputer nanti dimatikan, karena memiliki namanya baterai CMOS tadi teman-teman. Nah, RTC ini tadilah atau real time clock ini menyimpan informasi seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik juga kan. Habis itu dia RTC ini beroperasi pada binary kode desimal untuk menyimpan sebuah data waktunya. Dan ada nanti kita belajar mengerti juga harus dengan PIT teman-teman, PIT atau Programmable Interval Timer namanya. Ini sebenarnya dia digunakan nanti untuk menghasilkan sebuah interrupt tertentu ya pada interval dengan nilai tertentu yang memungkinkan nanti operasi sistem kita memperbarui jam internalnya. Jadi kita juga menerapkan konsep namanya TSC atau timestamp counter. Nah, yaitu CPU register ya. Jadi CPU itu kan menggunakan konsep juga memiliki namanya TSC yang menghitung jumlah clock cycle sejak si sistem tadi dijalankan. Habis itu kita juga menerapkan konsep namanya HIPAT teman-teman. HPAT atau High Precision Event Timer namanya. Ini dia digunakan nanti pada sistem modern untuk high resolution timing. Dan kemudian ada namanya NTP atau Network Time Protocol. Jadi sistem operasi ini kan seringkali mensinkronkan waktu dengan server NTP kan untuk memastikan waktu-waktu yang akurat tadi teman-teman. Nah gitu. Jadi saya membuat konsep time juga teman-teman di konsep assembly ident operasi sistem kita ini tadi. Jadi dengan kata lain, dengan ini teman-teman saya sudah membuat sebuah konsep fondasinya lah yang bisa teman-teman lihat seperti ini tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan kata lain saya sudah membuat kombinasi yang dimana tampilannya ini masih sederhana banget. Nah, ini merupakan fondasi awalan aja teman-teman. Nah, fondasi awalan yang saya ingin buat menjadi nanti sebuah programnya ini lebih modular. Yang pada sebelumnya kan saya simpan semua program seperti shell, habis itu hello world dan sebagainya itu kan saya simpan di dalam kernel gitu. Jadi dengan kata lain di sini saya akan membuat konsep di mana si aplikasi-aplikasi seperti konsol yang berupa terminal teman-teman, habis itu date and time dan selebihnya itu nanti file binary-nya ini saya simpan dalam project khusus teman-teman, atau di folder khusus namanya software nanti, yang dimana di situ hanya memiliki jalan kerja dari software itu sendiri teman-teman, dan nanti si kernel hanya tinggal memanggilnya aja teman-teman. Nah, jadi kita tidak lagi menginisialisasi di kernelnya, jadi sehingga lebih modular lagi. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Nah, di mana saya sudah menerapkan konsep di mana di sini desktop environment atau window manager teman-teman di di operasi sistem ident kita. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran, teman-teman bisa aja hantam aja kolom komentar. Dan seperti biasa ident kita ini atau operasi sistem ident kita ini dibuat dengan menggunakan bahasa assembly x8664 teman-teman. Kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar teman-teman, dan ada referensi-referensinya nanti akan saya berikan di deskripsi di bawah teman-teman ya. Dan juga untuk link repository dari ident-nya juga akan saya berikan juga di link deskripsi di bawah teman-teman. Jadi untuk referensi untuk projectnya akan saya juga, dan open juga untuk bagi teman-teman yang ingin ikut berkontribusi ya, dipersilakan. So kalau misalnya ada isu boleh tambahkan juga, yang udah saya sediakan GitHub saya di deskripsi juga teman-teman ya. So thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Dadah.